Aduh, aduh, Bung Rocky, selamat pagi. Seger banget ini ya. Ya, ini saya lagi di Tasikmalaya, Oh, oke. habis kasih kuliah umum pada mahasiswa Universitas Siliwangi dan sangat tajam, sangat. Jadi kita nggak sering salah duga bahwa daerah itu mahasiswa yang pinter-pinter itu banyak betul. Yang memang mereka akses politik Jakarta, tahu perkembangan dunia, tahu soal lingkungan. Jadi enak betul mengajar sambil bercanda dengan para dosen di Universitas Siliwangi. Iya, iya. Dan feedbacknya juga bagus ya dari mereka ya. Bagus, mereka selalu menganggap bahwa udah pastikan aja FNN itu jadi apa namanya dia bilang podcast yang khusus promosikan LBP. Apa LBP? Ya, yang Pak Rocky maksud Liga Boikot Pemilu. Bagus, bagus. Buat kita sebenarnya jadi kampus terbuka lah ya, kira-kira begitu. Jadi siapapun yang mau kuliah di sini silakan bergabung gitu. Nggak ada syarat-syarat mau akademis mau apa. Nggak IP-nya 0,1 di sini dijamin IP-nya nggak 1, Ini jadi kampus itu jadi sinis justru karena melihat ketidakjelasan proses persiapan pemilu itu. Mereka tetap menganggap bahwa ya ini dipaksa-paksakin untuk jadi dua calon doang, yang satu jadi boneka juga. Udah sampai di situ pengertian kampus tentang proses pemilu kita tuh. Jadi pembonekaan politik kata mereka tuh, pembonekaan politik. Boleh juga istilah itu. Oh, menarik tuh. Oke, kita lanjutkan kalau gitu ya. Ada saya kira dua topik berkaitan dengan itu yang menarik. Soal konflik di internal PDIP ini kelihatannya seperti kita duga juga ini makin serius. Yang kedua, tanda-tanda yang Anda sebut tadi menjadikan kalau tetap pemilu itu hanya 2 calon itu sudah terlihat juga dengan kasusnya Caimin, kasus kardus durian itu akhirnya mulai dibongkar-bongkar lagi oleh KPK dan juga NU sudah mendukung untuk dilakukan tuntas dibongkar kasus itu. Mari kita bicara soal PDIP dulu ya, Bung Rocky. Kemarin kan Ketua DPC PDIP Solo itu Efek Hadi Rudiatmo dikenain sanksi. Dan dia kemudian ngomong sama wartawan, 45 tahun dia gabung di PDI, bukan PDIP ya, PDI. Saya kira dia baru sekali ini dia kena sanksi. Terus kedua, ternyata dia kemarin menyelenggarakan ulang tahunnya Ganjar Pranowo di Solo. Tapi kelihatannya ulang tahun ini bukan hal yang berdiri sendiri gitu. Nggak mungkin tidak by design, karena saat bersamaan relawan Ganjar katanya disebut ribuan kumpul di Tugu Proklamasi Jakarta merayakan ulang tahun Ganjar sekaligus mendorong dia untuk jadi presiden. Dan yang salah satu yang hadir itu Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Krisna Tali, partai Sopoiku kata Ganjar Pranowo. Nah, ini saya kira serius nih Bung Rocky. Ya ini fenomena ketika uang masuk kembali, kira-kira begitu gampangnya. Kan kalau kita lihat Jakarta itu upaya untuk memastikan Ganjar itu tidak dihalangi, berarti yang mesti dielurkan terus kan. Ya. Walaupun Ganjar sebenarnya nggak suka sama PSI, tapi Ganjar juga tunduk pada kakak pembina yang membina Ganjar maupun membina PSI, sama aja itu kan. Ya. Jadi diselesaikan oleh kakak pembina itu, kira-kira begitu. Sementara kita melihat juga fenomena yang sama di Solo, dan Solo itu lebih otentik karena masuk Pak Rudi itu, Efek Sudi itu orang yang betul-betul paham bahkan sampai urat nadi PDIP itu. Dia yang juga membesarkan Pak Jokowi di Solo tuh, yang juga akhirnya menerima Gibran sebagai wali kota. Walaupun kita tahu dulu beliau sinis karena menganggap kok politik itu seolah-olah dipaksakan dari pusat itu, nggak ada suara daerah. Nah sekarang Pak Efek Sudi ini kemudian memihak pada Ganjar. Itu masuk akal betul. Karena dianggap bahwa itu hak dia lah untuk menentukan Jawa Tengah tuh. Dan sebetulnya PDIP memang tidak konsisten dari awal tuh. Kalau melarang Ganjar ya larang. Apa larangan yang paling bagus? Ya cabut kartu anggotanya. Kan Ganjar juga seolah-olah disiksa oleh PDIP tuh, dipermainkan. Jadi Ganjar fight back akhirnya kan. Dan mereka yang menganggap bahwa PDIP ini keterlaluan, nggak ada sikap politik selain ngacak-ngacak dari dalam. Nah itu sebetulnya yang membuat Pak Rudi merasa betul-betul tersinggung karena dia senior betul dan dia paham betul kapan PDIP lemah, kapan PDIP kuat, dan dia adalah bagian dari kaki PDIP yang sangat kuat. Jadi itu yang menunjukkan bahwa PDIP akhirnya berantakan di dalam.
Kalau kemarin orang masih anggap ya itu teknik PDIP untuk bikin kontroversi supaya naikkan elektabilitas partai, enggak begitu jadinya. Nah kalau balik lagi pada fenomena Ganjar adalah calon yang kira-kira andalan utama dari Pak Jokowi, itu udah selesai begitu. Dan pasti juga Pak Jokowi ingin jangan sampai cuma Ganjar. Kalau Ganjar aja yang dicalon, nggak jadi pemilu kan. Lalu Pak Jokowi kasih sinyal pada KIB, Erlangga boleh segala macam. Tapi kan faktanya elektabilitas Pak Erlangga masih jauh tuh. Dan Ganjar udah di depan, unstoppable kira-kira Ganjar. Nah karena itu mesti dipastikan bahwa Ganjar mau dihambat oleh PDIP, dia akan jalan sendiri. Jadi tetap di ujung cerita ini persaingan Pak Jokowi dan Ibu Mega yang nggak pernah selesai. Itu intinya tuh. Nah bagi publik sebetulnya oke lah Ganjar dijadikan sebagai calon presiden, tapi Ganjar ada problem loh dengan iktp, bahkan di dalam kasus yang sama juga siapa dulu itu Setia Novanto menyebut nama PDIP beberapa orang tuh. Ya banyak. Ganjar yang ada di situ, bahkan Puan Maharani disebut di situ tuh. Jadi kelihatannya Ganjar akan dibersihkan namanya supaya Pak Jokowi punya calon yang bisa dia pegang, karena makin lama makin nggak jelas politik. Pak Jokowi ingin kejelasan siapa yang bisa diandalkan sebagai pembawa panji-panji Jokowinomics nanti itu, walaupun Jokowinomics artinya utangnomics itu soalnya. Nah berikut kalau kita mau fair, harusnya Ganjar ditantang oleh orang yang setara tuh. Yang setara sekarang cuma Prabowo dan Anies. Tetapi kita tahu Anies lebih berat dijadikan sebagai pesaing Ganjar karena Anies bisa menang terhadap Ganjar. Ya. Maka mesti dicari cara supaya Anies tidak terlalu naik elektabilitasnya. Kendati Anies sebenarnya lebih real. Karena relawan itu nggak tunggu kakak pembina untuk membackup Anies di daerah-daerah. Yang jadi problem sekarang kawan saya nih, Caimin. Karena udah mulai dibongkar lagi kasus Duren ini, namanya kotak Duren ini. Tapi sebetulnya arahnya bukan pada Caimin, arahnya pasti pada Prabowo kan. Karena Pak Prabowo dan Caimin akan duet dan mungkin akan deklarasi cepat-cepatnya, maka ada kekhawatiran bahwa suara Prabowo itu akan bergabung dengan suara PKB. Dan itu berarti agak berat buat Ganjar untuk menghadapi Prabowo kalau gabung dengan PKB. Tetapi bagi istana ya Pak Prabowo mesti diajukan sebagai calon, tapi jangan dengan Caimin, kira-kira begitu. Jadi kalau kita baca sinyal pertama, artinya Caimin tidak direstui oleh presiden untuk jadi calon Pak Prabowo karena bisa calon ini yang menang. Nah itu jadi bola panasnya sebetulnya ada pada Pak Prabowo, mau lanjut dengan Caimin atau cari orang lain. Dan itu berarti kesempatan konsolidasi partai makin lama makin tertinggal karena orang mau cepet-cepet tahu Prabowo dengan siapa tuh, atau mungkin Prabowo balik lagi ke Puan dan itu jadi problem baru lagi tuh. Jadi komplikasinya di situ sebetulnya, dan semua itu kita udah bahas berkali-kali. Semua kedunguan ini terjadi karena ngotot dengan 20%. Ya. Dan ini clear ya kelihatannya sekarang mulai petanya kelihatan jelas ya bahwa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Pak SBY turun gunung karena mendengar desain hanya 2 capres itu mulai terbayang ya. Kelihatannya capresnya maunya Jokowi itu pasti Ganjar sekarang nih setelah dia nggak berhasil 3 periode, nanti berpasangan dengan siapa, mungkin Erlangga atau siapa, dan kemudian kemungkinan besar mau nggak mau Pak Prabowo didorong balik lagi ke Puan Maharani, dan kalau itu kontestasinya potensinya Ganjar untuk menang itu besar. Kira-kira gitu ya, yang sementara Anies itu pasti di-excluded gitu ya. Iya itu sebetulnya ini program untuk menghalangi Anies sebetulnya, karena itu dicari 2 di depan itu siapa, tapi 2 di depan nggak boleh sama kuat, mesti Ganjar yang paling kuat. Jadi Pak Prabowo juga akan dilemahkan, Anies akan disingkirkan, itu kira-kira. Jadi kalau dibikin headline bunyinya kira-kira Ganjar dieluk-elukkan, Anies disingkirkan, Prabowo dilemahkan. Nah begitu gampang. Mantap itu judul. Oke. Jadi saya sekarang jadi ngeh nih ketika pernah kita bahas juga kan sebelum hari puncak, peringatan puncak Golkar itu kemarin kan di Sekjen Golkar menyatakan bahwa akan ada anggota KIB yang baru, dan ketika ditanya oleh wartawan siapa, nanti lihat saja siapa yang hadir. Terus kedua Pak Erlangga juga ngomong kan bahwa ini tiketnya sudah premium loh, kalau ada gabung lagi jadi VIP gitu di depan Jokowi kan, artinya gitu. Saya waktu itu menduga siapa
kemungkinan kalau gitu saya lihat, oh berarti ini Caimin waktu itu yang di-grill ya, tapi Caimin tetap bergeming gitu. Jadinya sekarang Firly turun tangan, kira-kira gitu kan? Iya, itu gampang kalau kita lihat keinginan istana yang sinyal istana yang samar-samar itu harusnya disambut oleh Caimin waktu itu, supaya dia langsung aman. Tapi Caimin juga politisi yang lihai, yang merasa bahwa ya ini sama aja bohong, dijebak di situ, tapi nggak akan jadi kan. Jadi sebetulnya bagian-bagian politik kita itu udah masuk pada bagian yang paling buruk, yaitu tukar tambah yang kasar gitu. Ini kan transaksi kasar, yang sana mau disingkirkan, yang sini sprindiknya mau dikeluarin lagi. Tapi kita mau dorong aja supaya kekacauan itu makin cepat, supaya rakyat kan memang ingin ada kekacauan supaya terjadi perubahan cepat. Bukan rakyat ingin kekacauan ansih, itu juga salah. Rakyat nggak ingin kekacauan, rakyat ingin perubahan. Tapi demi perubahan dipercepat, ya kekacauan adalah prasyaratnya sebetulnya kan. Jadi kalau berantakan semua ini, orang akan anggap bahwa oke, kalau begitu bikin aja Dewan Negara untuk memilih presiden, begitu kan. Kan semua ini akan berujung pada yang berkali-kali kita uji hipotesisnya. Ini akan ada perang besar-besaran. Indonesia akan berantakan. Karena ini soal to be or not to be itu. Prabowo pasti tidak menginginkan dia sekedar dicalonkan untuk boneka-bonekaan kan. Karena selama ini dia udah tahu buat teknik-teknik itu dipakai dari 2019 itu bahkan. Jadi Pak Prabowo nggak mungkin terjebak di dalam masalah itu. Dia akan lakukan perlawanan strategis yang lain. Apalagi Pak Prabowo baru pulang dari Amerika dan kelihatannya dapat sinyal dari Paman Sam untuk meneruskan kepemimpinan yang diperlukan oleh Amerika karena situasi di Asia Pasifik dan Asia Tenggara yang agak kritis menjelang 2024. Jadi faktor global pasti menguntungkan Pak Prabowo. Faktor lokal juga akan dipakai Pak Prabowo untuk menyatakan bahwa dia memang dari awal membantu Pak Jokowi. Tapi ambisi Pak Prabowo nggak mungkin ditahan hanya oleh dua pencalonan yang kita sebut sebagai bualan-bualan politikan. Jadi mari kita dorong Pak Prabowo supaya terus saja maju, kendati Caimin lagi disorot oleh KPK. Karena hanya dengan cara itu kita pastikan ada kompetisi yang sehat. Demikian juga Anies, kita dorong relawan untuk jangan mundur, kendati Anies akan disingkirkan dalam permainan politik. Demikian juga Ganjar, maju aja terus supaya PDIP belajar bahwa memperlambat pencalonan justru membuat partai itu kehilangan hak dia untuk meneruskan era Soekarno tuh. Jadi tetap PDIP mesti cari calon sendiri yang memang akan dikalahkan. Tetapi PDIP kan lebih bergengsi kalau mengatakan memang kami nggak perlu Ganjar, yang penting kami ada kader. Memang Ganjar doang yang kami andalkan. Ini masa depan Soekarnoisme loh. Kira-kira begitu. Orang tunggu satu istilah yang kuat dari Ibu Mega supaya orang paham Megawati pemimpin, bukan sekedar menunggu dibujuk. Ya. Nah, ini mundur kita kalau gitu kita fokus lagi balik sedikit ke soal PDIP ini. Jadi kalau kemarin kita hanya melihat tanda-tanda, kita anggap tadinya oh ini cuma manuver relawan. Itu kemarin yang relawan ngomong soal Pak Jokowi calon ketua umum itu saya kira itu baru pion saja ya. Kemudian ini sekarang mulai bidak-bidak yang lain mulai dimajukan gitu. Iya, PDIP itu akhirnya habis. Kalau Ganjar jadi presiden, artinya Presiden Jokowi memerintah dari belakang dan PDIP bisa tiba-tiba bikin kongres luar biasa, Ganjar jadi ketua partainya, atau Pak Jokowi justru yang menganggap Ganjar harus bantu Jokowi untuk mengambil alih PDIP demi anak-anak Pak Presiden yang perlu partai juga di 2029 nanti. Karena percepatan begini mesti kita baca bahwa nggak mungkin Pak Jokowi nggak punya keinginan untuk meneruskan dinastinya itu di dalam politik. Dan yang paling mudah adalah mengambil alih PDIP kan. Jadi akan terjadi semacam Muldokoisasi gitu. Kalau dibayangkan cara Pak Muldoko mau mengambil alih Demokrat karena capek bikin partai, mending ambil alih aja. Demikian juga hal yang sama, kimia politik yang sama ada pada Pak Jokowi. Jadi akan ada permainan yang ya memang kotor, tetapi itu konsekuensi dari politik yang nggak mau bersaing dari awal di 0%. Jadi semua hal yang pernah kita analisis itu memang ujungnya soal 0% ini yang jadi masalah tuh. Ini sekarang mereka rasain sendiri tuh. Karena nggak ada satupun partai yang mau ikut pikiran FNN pada waktu itu. Iya. Oke. Kalau lihat ini ya, ini
faktor Pak Jokowi ya. Kemudian orang bertanya-tanya, apa iya ini hanya kepentingan Pak Jokowi semata? Apakah ada kepentingan justru sebenarnya Pak Jokowi itu hanya menjalankan agenda kepentingan di belakangnya yang jauh lebih besar? Pasti, jadi continuity itu ada karena seluruh perangkat politik Pak Jokowi kan dipegang bukan oleh Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi juga punya ambisi. Jadi ya udah bertaut lah itu antara kepentingan akumulasi atau kepentingan oligarki yang bisa disebut oligarki dan ambisi Pak Jokowi untuk meneruskan legasinya kan. Kan Pak Jokowi nggak mungkin hanya berhenti pada Jokowi, sama seperti Pak SBY akhirnya diteruskan oleh Agus Harimurti itu. Dan Agus Harimurti akhirnya belajar untuk jadi politisi yang tulen, bukan sekedar sebagai anak presiden. Kan itu intinya tuh. Karena Demokrat akhirnya tumbuh sebagai partai modern, merasa bahwa oke, kepemimpinan memang ada pada dinasti Agus Harimurti, tetapi Agus Harimurti menunjukkan kemampuan dia untuk belajar politik dan pelan-pelan tumbuh sebagai pemimpin. Nah, Pak Jokowi juga pasti akan ikuti pola yang sama, karena itu pola biasa di dalam soal dunia itu dan dalam soal regenerasi pemimpin-pemimpin dunia itu yang terjadi di Pakistan, di India, macam-macam itu. Tetapi Pak Jokowi belum dapat kepastian nanti setelah 2024 siapa yang akan jamin dia tuh? Tentu orang yang paling dekat dengan Jokowi, yaitu Ganjar pasti kan. Kan Prabowo bukan orang dekat Pak Jokowi. Prabowo masuk ke dalam kekuasaan karena unsur pragmatisme terutama. Kalau Ganjar memang ada di situ dan ditrain untuk jadi penerus Jokowi. Jadi begitulah keadaan kita, pelembagaan politik nggak terjadi. Yang terjadi adalah sikut-sikutan, intrik segala macam. Ya, itu yang kita sebut Indonesia ini punya peralatan demokrasi, partai, pemilu, segala macam, lembaga-lembaga advokasi, hak asasi manusia. Tapi fungsi-fungsi itu nggak dijalankan gitu. Jadi hanya ada lembaga tanpa pelembagaan. Itu istilahnya dalam ilmu politik. Ya, kalau tadi Anda sebut Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini frenemy ya, friend yang bekas enemy. Frenemy. Oke. Oke, mari kita hitung kalkulasinya ya, Bung Rocky, soal apakah bagaimana peluangnya Pak Jokowi itu mengambil alih PDIP. Kalau dulu kan saya kira Bu Megawati pasti juga belajar dari kasus Pak Jokowi ketika tiketnya pada tahun 2014 diambil oleh Pak Jokowi, dan pola sama sebenarnya serupa mau dilakukan oleh Ganjar untuk mengambil tiket dari Puan gitu. Pada waktu itu kan polanya jelas, lembaga survei, media massa yang dikerahkan, publik opini, dan tentu juga ada kekuatan anggaran, kekuatan dana di situ. Dan saya kira Bu Mega pasti paham soal itu. Tapi yang berbeda sekarang ini kan Pak Jokowi ini bagaimanapun dia seorang presiden yang resources-nya pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan Ibu Megawati. Ya memang, bahkan 2014 kita udah duga bahwa ya karena kegagalan PDIP lakukan kaderisasi, lalu sekelompok sebut aja aset-aset kapital ini melihat potensi untuk memanfaatkan Pak Jokowi. Maka dieksporlah Pak Jokowi dari Solo atau diimpor Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta, dan itu adalah kekuatan kapital mengimpor. Dan kita waktu itu menduga bahwa ini Pak Jokowi pasti akan jadi ketua PDIP karena harus lengkap supaya sekaligus mengontrol partai itu. Tapi feeling Ibu Mega mungkin lebih kuat pada waktu itu, dan langsung Ibu Mega katakan bahwa iya ini si Kurus ini dia cuman petugas partai. Dan sampai sekarang orang ingat itu. Artinya Ibu Mega tahu bahwa potensi Pak Jokowi juga untuk mencaplok PDIP. Caplokan pertama sudah terjadi karena akhirnya PDIP menerima Jokowi sebagai calon presiden. Yang kedua tentu Megawati berpikir ini bisa lebih jauh loh, Pak Jokowi bisa mengambil alih partai. Jadi hal yang biasa sekali. Kita anggap bahwa ya karena dia presiden tentu dia ingin punya peralatan yang dia kontrol sendiri. Nah selama Pak Jokowi memerintah, Pak Jokowi nggak pernah mampu untuk menaklukkan PDIP itu kan. Karena PDIP tetap merasa dia adalah petugas kami, dan Pak Jokowi tahu psikologi Ibu Mega yang memang keras kepala dalam soal itu, dan itu bagus sebagai pemimpin partai. Lalu dicari cara supaya PDIP itu jangan terlalu mengatur Pak Jokowi. Nah puncaknya tentu yang kita tahu viral ketika Pak Jokowi seolah dipanggil menghadap Megawati. Itu juga membekas pada Pak Jokowi itu sebagai manusia Jawa yang peka terhadap sinyal-sinyal itu. Jadi terlihat memang ada masih ada unsur balas dendam yang melekat pada Pak Jokowi. Kita tahu itu dalam sejarah politik Mataram yang menyimpan dulu bergenerasi-generasi, bahkan untuk kemudian
diwujudkan ketika kekuasaan udah ada di tangan seorang raja. Jadi hal-hal yang kita sebut Mataram Syndrome, nah itu sedang berlangsung hari ini. Ini dalam studi politik Jawa namanya Mataram Syndrome. Ya. Dan kita mesti memahami ya kalau kultur Jawa itu dari senjatanya ya, dari keris yang ditaruh di belakang, itu artinya ya, itu silakan diterus-teruskan metafornya. Oke, baik. Jadi ini sedang berlangsung ya, saya kira, dan kelihatannya ada dari faktor internal di kalangan PDIP sendiri dan juga faktor eksternal tadi yang dorongan dari para relawan, dari partai politik dan sebagainya itu sekarang sedang mulai berjalan ini ya, Bung Rocky ya. Iya, ini seolah-olah orang anggap daripada krisis ekonomi nyampe semester depan lalu berantakan semua desain, daripada harga-harga komoditi jatuh nanti, mending keluarin sekarang uangnya tuh, kira-kira begitu kan. Kan di belakang Ganjar itu ada harga komoditi itu yang dikuasai oleh oligarki kan. Uang politik kita kan datangnya dari harga-harga komoditi yang berasal dari macam-macam sogok menyogok tuh. Jadi sekali lagi percepatan ini akan memanaskan politik, dan pemanasan politik itu nggak mungkin lagi didinginkan karena ambisi untuk jadi presiden udah nggak tertahankan kan. Prabowo nggak mungkin mundur, demikian juga Ganjar. Kalau Ganjar mundur alasannya apa nanti? Masa depannya habis dong gitu. Kalau Ganjar mundur, Jokowi juga nggak punya harapan lagi itu. Jadi kita mesti lihat Jokowi satu-satunya harapan. Jadi proyek Jokowi semester ini kan cuman IKN itu untuk mempromosikan ambisinya dia, dan kedua Ganjar. Jadi itu aja. Kalau kita mau analisis politik istana ya cuman Ganjar IKN, Ganjar IKN, Ganjar IKN, itu aja. Dan berkaitan dengan IKN itu saya kira opsinya ada dua. Saya kira tetap Bung Rocky, satu tetap Pak Jokowi. Menurut saya prioritas pertama tetap aja Pak Jokowi jadi presiden kembali, dan yang kedua baru Ganjar. Dan jangan lupa ya, tadi jangan kemudian disimpulkan bahwa final Ganjar yang akan maju itu kalau skenario 2024. Tapi kalau skenario maju gitu ya, kan ada dua skenario. Kita juga ingin yang dipercepat. Tetapi Pak Jokowi saya kira dan timnya juga ingin dipercepat, tapi dengan cara melakukan dekret gitu, karena dengan alasan macam-macam. Bisa aja karena resesi, bisa apa, kemudian pemerintahan diperpanjang. Itu saya kira opsi itu tetap hidup juga, Bung Rocky. Ada itu opsi yang nggak boleh kita nafikan. Ya. Karena tadi keadaan yang unpredictable itu juga dipahami betul oleh istana tuh. Suatu keadaan yang tiba-tiba menghasilkan tuntutan jalanan. Nah itu kalau buruh misalnya tiba-tiba turun lagi, dan pasti turun buruh soal Omnibus Law karena itu tuntutannya final tuh. Mahasiswa juga akhirnya bersama dengan buruh menuntut Omnibus Law 2 KUHP itu. Jadi kekacauan politik akan terjadi semester ini. Dan itu alat yang terakhir adalah keluarkan dekret. Dan kalau itu terjadi berarti Pak Jokowi dari sekarang harus membenahi TNI dan polisi supaya mampu untuk mengamankan dekret itu. Dan kelihatannya itu agak sulit justru. Tapi rakyat menganggap ya bagus juga keluarkan dekret supaya jadi kekacauan politik. Dan jadi semua hal yang ada di kepala istana bisa kita baca dengan mudah. Dan itu kita bergembira justru. Bukan bergembira kekacauannya, karena bergembira akan ada perubahan di luar sistem elektoral. Itu mungkin lebih bagus buat Indonesia itu. Ya. Jadi dua-duanya melihat sebagai advantage ya. Jadi pemerintahan Jokowi melihat bahwa krisis ekonomi ini juga bisa jadi advantage karena dia dengan bisa justifikasi untuk melakukan dekret. Tetapi kita melihat bahwa kalkulasi politik rasanya mungkin tidak mungkin dikendalikan oleh kekuasaan gitu, situasi yang sekarang ini gitu. Iya, konsolidasi politik itu akan diambil alih oleh yang kita sebut suara rakyat itu menggumpal sekarang. Dan hanya dengan satu pemimpin alternatif ya udah batal semua desain kekuasaan. Jadi kita sekarang udah masuk pada satu suasana yang kita sebut suasana anomi. Anomi artinya tanpa nomos, tanpa hukum, tanpa aturan tuh. Karena memang kekuasaan mengajukan itu perlahan-lahan tuh. Jadi kalau disebut ada potensi kekacauan, ya memang karena kekuasaan lakukan hal yang di luar institusi kan. Jadi semua aktivitas mengajukan Ganjar itu didesain. Semua aktivitas untuk menghalangi Anies didesain. Semua aktivitas untuk mengecilkan Prabowo sebagai pesaing didesain. Nah semua desain itu akan timbul satu waktu, dia akan dimunculkan karena nggak mungkin ditahan. Cara publik melihat bahwa ini kok desainnya kotor banget ya. Jadi kebersihan politik selalu memang menunggu kita.
dalam sejarah politik Indonesia kekacauan itu adalah hal yang udah given itu dari 65 masuk ke reformasi, semua itu kita tahu bahwa pada akhirnya suara yang jernih itu akan muncul, dan sekarang kejernihan itu mulai diucapkan oleh para mahasiswa tuh. Dan mahasiswa di UI terkoneksi dengan mahasiswa di Tasikmalaya. Tadi malam saya bicara dengan mahasiswa Tasikmalaya, mereka anggap bahwa ya yang diucapkan Bayu di UI itu, ketua BEM UI, sama dengan yang kita pikirkan. Kenapa begitu? Saya bilang, kita sama-sama kontak-kontakan kok. Jadi kita mesti paham bahwa yang diucapkan Bayu BEM UI untuk mengkritik pemerintah itu sama persis dengan hasil kajian BEM-BEM di negeri, di universitas yang jauh dari Jakarta. Nah, itu yang kita anggap bahwa ada persiapan mental dan moral dari masyarakat sipil melalui mahasiswa untuk membackup perubahan yang dipercepat. Itu kira-kira. Yes, oke. Baik, terima kasih, dan kita selalu mengawal semua gerakan mahasiswa dengan 0%. Nah, itu dia. Mahasiswa paham betul bahwa kekacauan terjadi karena 0% diabaikan. Oke, thank you, Muroki. Mantap.